Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Della Prinsa Brukembaran dengan NIM 2212021010 dari Rombel 8 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan menguraikan beberapa fenomena yang terjadi atau tantangan yang terjadi dalam menyebarkan harmoni dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Selamat malam Kak, dengan Kak siapa? Halo, selamat malam dengan Cecilia. Sebelumnya apakah saya boleh menanyakan beberapa hal tentang ilmu pakarana? Oh, boleh. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap pembubaran ibadah orang Kristen oleh umat agama Islam yang terjadi di Indonesia? Oh, jadi pembubaran ibadah dari satu agama oleh penganut agama lain itu adalah tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan keadilan. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda ketidakstabilan dan terhambatnya pembangunan secara keseluruhan yang ada di Indonesia? Jadi pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui berbagai kebijakan dan tindakan program dan reformasi. Namun upaya yang lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat stabilitas politik, mengurangi ketimbangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan tata kelola yang baik dan menghadapi dampak perubahan iklim. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pendapat Anda mengenai pencemaran sungai yang tidak pernah berkurang di Indonesia? Menurut pendapat saya, pencemaran sungai yang tidak pernah berkurang itu adalah tantangan yang kompleks. Namun dengan komitmen dan tindakan yang tepat, masalah ini dapat kita atasi. Penting untuk kita menjaga dan melindungi sumber daya air yang berharga untuk kepentingan kita dan generasi yang akan mendatang. Baik, terima kasih Kak Cecil sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Mari. Jadi itu tadi beberapa cuplikan yang saya wawancarai bersama pihak yang bersangkutan. Dan di sini uraian yang saya dapat uraikan dari poin yang pertama adalah pembubaran ibadah agama Kristen yang dilakukan oleh beberapa pihak agama lain, yaitu tindakan pembubaran agama dari satu agama oleh penganut agama lain adalah kasus yang serius dan melanggar prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan keadilan. Di Indonesia, kebebasan beragama dan beribadah dilindungi dan dikonstitusi. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan pembubaran ibadah dari satu agama oleh penganut agama lain bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan semacam itu dapat melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, serta Undang-Undang Penyiaran yang mengatur kebebasan beragama dan hak-hak warga negara. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan keadilan, kita dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan menghargai keragaman agama dan kepercayaan. Dan untuk fenomena kedua, yaitu harmoni dengan sesama, saya mengambil kasus ketidakstabilan dan terhambatnya pembangunan secara keseluruhan di Indonesia. Untuk uraian yang saya simpulkan yaitu pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan reformasi untuk mengatasi tantangan dalam memperkuat stabilitas politik, mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, meningkatkan tata kelola yang baik, dan menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, upaya yang lebih lanjut diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kerjasama antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi ini melibatkan pengembangan
kebijakan yang partisipatif, program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat upaya-upaya ini melalui sinergi antara berbagai pihak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan. Dan untuk fenomena yang kedua, uraian dari saya yaitu sekian yang dapat saya paparkan dari tugas kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan tindakan selama durasi video ini berlangsung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah THK, dan saya tutup dengan para mesanti.